Halo Sobat Fakta Bang Pin, masih seputar Gus Samsudin. Kali ini Bang Pin akan membawakan berita viral yang diunggah oleh akun Tribun Jatim pada laman Babe News dengan judul Penyakit Ruben Onsu kini ditolong Gus Samsudin. Ungkap penyebab suami Sarwendah berisik lu. Ruben Onsu yang tengah menderita penyakit ramai dikaitkan dengan guna-guna. Selama ini terlihat sehat walafiat, Ruben Onsu ternyata sedang berjuang melawan sakitnya. Apalagi jika melihat wajah pucat Ruben Onsu belakangan ini yang bak menahan sakit. Kini sosok Gus Samsudin sampai ikut turun tangan menolong Ruben Onsu. Suami Sarwendah ini pun bahkan sudah siapkan warisan untuk anaknya. Sebelumnya Denny Darko juga ungkap hal yang sama terkait kondisi Ruben Onsu. Mulai guna-guna hingga santet sudah banyak dibicarakan orang soal kondisi suami Sarwendah ini. Baru-baru ini Gus Samsudin pun ikut-ikutan membahas perihal penyakit Ruben Onsu. Momen ini terjadi kala ia mendatangi Jakarta. Di acara yang dipandu Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Nasar, dan Anwar BAB, Gus Samsudin langsung tertarik akan sosok Ruben Onsu. Saya jujur lebih ke beliau ini ke Ruben Onsu, ujar Gus Samsudin mengutip sripoku.com. Kenapa, ada sesuatunya ya? Tanya Raffi Ahmad penasaran. Gus Samsudin pun mengiyakannya. Pemilik Padepokan Nurzat Sejati itu pun langsung menyinggung soal penyakit. Penyakit itu sebenarnya kalau non-medis bukan hanya sihir, santet, dan sebagainya. Ada yang karena ain, ada yang karena ketempelan, dan ada juga sihir. Sihir sendiri dibagi menjadi 7. Ketempelan sendiri ada karena 4 hal. Karena tempat, nasab, tidak taat, dan maksiat, kata Gus Samsudin menjelaskan. Raffi Ahmad, Anwar BAB, dan Nasar langsung heboh mendengar penjelasan sang ahli supranatural. Namun Ruben Onsu tampak tak tertarik merespon hal tersebut. Karena rumahnya banyak dikirimin orang katanya, tanya Raffi Ahmad memancing Gus Samsudin. Ketempelan gimana maksudnya Gus? Timpal Anwar BAB yang juga ikut penasaran. Ruben Onsu pun menyuruh mereka diam. Berisik lu pada sahut Ruben Onsu tampak tak nyaman. Ruben Onsu dan keluarganya sendiri diketahui sering mendapat teror mencekam di rumahnya. Sarwendah yang belum lama ini diundang di acara FYP Trans 7 bersama Betran Peto menceritakan teror yang sangat mengganggu. Ia mengaku pernah mendengar suara ledakan dan mengira plafon rumahnya roboh. Aku mikirnya gini, kuping emak-emak sensitif, anak gerak dikit aku pasti bangun. Aku udah tiduran, kagak tidur-tidur, ini gimana? Beber Sarwendah kepada Raffi Ahmad dan Irfan Hakim selaku host. Aku lagi mau tidur, baru benar-benar akhirnya bisa tidur, tiba-tiba ada bruk. Itu lagi musim hujan, aku takut plafon jatuh. Di rumah berapa hari lalunya ada yang bocor. Aku kaget, bangun aku mau ngecek kamar enggak ada apa-apa imbuhnya. Tak sampai di situ di rumah barunya sekarang, Sarwendah juga mengungkap teror yang hampir saja mencelakai sang putri Thalia Putri Onsu. Hal itu terjadi lantaran Thalia Putri Onsu menemukan seekor ular kobra kecil di ruangan latihan baletnya. Beruntung Betran Peto langsung sigap menangkap ular tersebut dan dijauhkan dari keluarganya. Itu ularnya rada kecil. Cici lagi latihan balet, ularnya langsung muncul. Aku injek, aku tangkap, langsung aku masukin botol. Aku Betran Peto. Betran Peto yang mengaku sudah sering bermain ke hutan di tempat tinggal asalnya, jadi tidak takut dengan yang namanya ular. Panjangnya ular panjang selengan segini, cuma kecil. Aku di sana suka main ke hutan-hutan gitu, jadi nggak takut. Ularnya hitam banget, di ujung kepalanya ada putih. Ai pegang dulu, mau nunjukin ke semua orang rumah, katanya melanjutkan. Sarwendah yang mendapati teror ini jelas merasa khawatir. Ia menyebut jika ular tersebut pertama kali dilihat oleh keluarganya. Itu Thalia yang lihat, untung Thalia enggak pegang, namanya anak kecil. Ular kobra hitam, tutur Sarwendah. Anehnya, rumah lama Ruben Onsu dan Sarwendah yang kini dijadikan studio dan ditempati beberapa asistennya justru tak pernah ada teror seperti yang mereka alami dulu. Padahal selama 4 tahun tinggal di sana, Ruben Onsu, Sarwendah, dan anak-anak seringkali mendapat teror yang membahayakan nyawa. Begitulah kira-kira berita terkait Ruben Onsu dan juga ada sangkut pautnya dengan Gus Samsudin. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan juga pelajarannya dari berita ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Ditunggu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Itu apa penyebabnya? Aku nggak tahu, udah aku tiduran
bangun terus kagak tidur ini gimana gitu. Oke, terus yang ledakan itu benarkah? Jadi aku lagi mau tidur nih, ini baru kreyep, baru bener-bener kayak aduh akhirnya bisa tidur Akhirnya gitu. bisa tidur. Tiba-tiba ada bunyi bek gitu dan emang lagi musim hujan, jadi kan aku takut misalnya atas Yang tadi plafon cerita, iya. jatuh atau kayak gimana gitu, karena waktu itu juga di rumah beberapa hari yang lalunya ada yang bocor gitu. Karena udah lama kita kemarau, hujan gak kecek. Iya, jadi benar-benar bocor gitu. Jadi aku kan takut dia roboh ya. Jadi pas bunyi buk, aku kaget kebangun dong gitu. Terus aku mau ngecek, aku ngeliat-ngeliat kamar dulu, kamar nggak ada apa-apa gitu. Terus aku bangunin Bensu yang biasanya kan kalau dibangunin dia oke aja bangun gitu. Ini yang udah kamu minta tolongannya aja gitu kata dia gitu. Terus pas aku bangunin Onyo temenin. Onyo juga bun nggak ada apa-apa pun tidur gitu kayak ini gimana sih nih? Bikin film horor tau. Film horor tau bener. Terus. Maksudnya aku gini, gimana sih nih berdua kagak ada yang nemenin gue aku kayak gitu kan. Ya udah deh terserah, nggak ada yang jatuhkan. Terus aku HT security tanya gitu juga, Pak ada yang jatuh nggak atau ada yang ini tolong dicekin di bawah gitu kan. Maksudnya kalau lantai atas kamar, daerah kamar semuanya udah aku cek, ya berarti harus cek bawah dong. Nggak ada Bu. Bunyinya gimana? Beg apa dar apa bu gitu? Bener-bener gede bek gitu kayak yang batu yang Jatuh. gitu dari jedek atas. gitu yang kayak, dan itu berkali-kali maksudnya. Tapi Onyo denger nggak? Enggak. Ya enggak lah udah Enggak. tidur. Aku udah tidur. Diceritain sama Sarenda seperti ada batu yang jatuh. Iya emang bener-bener kayak bunyinya aku nggak tahu kayak. Oke. Aku ya menurut aku kan roboh pasti. Oke. Jadi cuman kamu doang yang ngedenger itu di rumah. Ini yang sekarang, yang dulu-dulu juga kalau flashback sempat ada ular masuk. Iya kalau itu Thalia terus yang lihat. Itu gimana ceritanya? Untung Thalia nggak pegang ya, maksudnya kan namanya anak kecil kan Iya, gitu. Ularnya Dia- gede nggak? Ular kobra. Hah? Hitam. Lu ada denger itu beneran masuk ke rumahnya ya? Iya, Bukan ada. rumah yang sekarang, yang sebelumnya Bukan kan? rumah sebelumnya. Dulu kan. Terus hilang atau gimana sih itu? Kalau yang sekarang ada, waktu itu pernah. Aku jadi Tapi dia rada kecil ya. rada Nyong? kecil segini. Jadi aku Cici lagi latihan balet. Terus Itu habis di tempat anak-anak lagi. terus ularnya langsung muncul dan akhirnya aku injek terus tangkep, aku masukin ke botol. Hah? Masukin ke Lu botol. berani banget. Ular kobra juga? Iya, panjangnya panjang, cuman kecil. Lu nggak takut? Karena mungkin di sana aku suka main di hutan-hutan gitu, jadi suka ketemu gituan, jadi nggak ngerasa takut. Bukan gara-gara aku main ke rumah kalian terus bawa ular itu bukan kamu latihan nggak ya? Beda-beda. Takut jadi Kalau takutnya ular ular kamu gua. mah gede banget gitu. Itu jadi ular kobra atau apa? Ularnya warna hitam banget, hitam banget. Terus di ujung kepalanya ada putih-putih. Terus pas kamu ambil terus masukin ke Jadi pas aku injek gini, ekor, Emang itu dimasukin ke botol? Ai masukin ke botol, Ai fotoin dulu kan, Ai pegang dulu kan, Ai mau nunjukin ke semua orang rumah gitu, maksudnya. Kirain, Oh, nggak dikirain dia ini. Tapi dia-